Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Berjumpa lagi di hari Jumat ini dengan Pak Guru untuk belajar dengan video pembelajaran. Oke, bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Jika sehat, kita lanjutkan ke pembelajaran. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi. Oke, berdoa mulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Seperti biasa, mari kita pusatkan fokus kita untuk mempersiapkan pembelajaran. Ya, hari ini kita akan belajar tentang membaca terlebih dahulu, teman-teman. Oke, kemarin kita sudah ini ya, kalian sudah melakukan wawancara dengan ayah bunda kalian. Kalian juga sudah mampu membuat kesimpulan dari apa yang sudah kalian buat. Nah, hari ini kita akan membaca teks lalu diceritakan kembali dengan kalimat kalian sendiri, teman-teman. Ya, yang pertama di sini sudah ada bacaan, judulnya apa? Ya, excellent. Judulnya adalah Tepuk Bulu. Oke, tepuk bulu ini di situ ada gambarnya bulu tangkis. Pak, kok tepuk bulu ya? Coba kita baca yuk. Tepuk bulu. Indonesia masih merajai dunia olahraga bulu tangkis. Pada setiap generasi selalu ada pimpinan atau pemain bulu tangkis Indonesia yang menorehkan prestasi dunia. Mengingat Indonesia pernah meraih sepasang medali emas di Olimpiade 1922. Bulu tangkis yang juga disebut dengan badminton termasuk olahraga populer di dunia. Bulu tangkis tumbuh dan berkembang pesat dari hari ke hari. Buktinya sekarang banyak negara yang menunjukkan peningkatan signifikan atau peningkatan prestasi. Padahal sebelumnya bulu tangkis didominasi oleh Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, dan Denmark. Bulu tangkis sendiri adalah cabang olahraga yang berusia sangat lama. Dulunya alat untuk permainan bulu tangkis ini menggunakan tongkat sederhana sebagai raketnya dan buantalan bol sebagai bolanya. Lama-lama permainan bulu tangkis ini dikenal banyak orang. Dengan tongkat pemukul diganti dengan raket yang lebih modern. Dan bola wol diganti dengan bola dari bulu yang disebut kok. Jadi raket dengan kok. Tata cara permainannya pun dirumuskan agar seragam. Olahraga tepuk bulu ini perlahan meniti tangga menjadi favorit dunia. Nah, ini adalah sebuah kejuaraan daripada tepuk bulu itu. Untuk mencapai piala kita harus mendaki dari bawah sampai ke atas sehingga mendapatkan piala. Dalam pertandingan percobaan di Olimpiade Munich, Jerman, atau dikenal dengan Munchen, Jerman itu pada tahun 1972, Indonesia mampu menyumbangkan 2 medali emas melalui pemainnya, yaitu Rudi Hartono dan pasangan ganda putra Ade Chandra dan Christian Hadinata. Sejak itu, Indonesia makin bersemangat mengumpulkan berbagai medali kejuaraan dalam pertandingan badminton tingkat dunia. Total ada 19 medali yang terkumpul dari pesta olahraga terbesar itu. Nah, kita kemarin tahu ya, ada Olimpiade Tokyo yang pasangan ganda putri Indonesia juga meraih emas, yaitu Grecia
Grecia Poli, dan temannya satu lagi untuk ganda putri. Nah, setelah kalian membaca teks, kita ke bahas bahasa. Kita mengenal dengan kata majas. Majas personifikasi. Majas itu adalah cara penyampaian melalui kiasan. Jadi tidak bahasa yang sering kita gunakan, namun dengan bahasa-bahasa yang bisa diartikan. Kemudian personifikasi artinya diumpamakan seperti manusia. Misalkan raket itu diibaratkan seperti manusia. Majas personifikasi adalah jenis kiasan yang yang mengumpamakan benda mati dapat bertingkah laku seperti manusia. Pada teks tepuk bulu terdapat beberapa kalimat yang menggunakan majas personifikasi. Dapatkah kalian menemukannya? Salin di buku tulis kalian. Nah, ini ya. Contohnya, badminton tumbuh dan berkembang pesat dari hari ke hari. Tumbuh dan berkembang itu di manusia, teman-teman. Namun di sini diganti dengan badminton seolah-olah itu tumbuh dan berkembang. Kemudian dua, olahraga tepuk bulu berlahan meniti tangga seperti manusia ya, berjalan di atas tangga tik 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 gitu. Menjadi favorit dunia. Lah, nanti untuk yang kedua, ya 3, 4, 5, 6, kalian bisa cari sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Nah, carinya di mana, Pak? Nih di bacaan teks atasnya. Contohnya apa ya? Misalkan di sini Pak Guru contohkan di bacaan yang tadi di sini. Nih, misalkan ini tadi menentu karir ya, bulu tangkis tumbuh dan ini sudah menunjukkan peningkatan. Kemudian tongkat pemukul diganti raket lebih modern, bola wall diganti. Misalkan tata cara memainkan pun dirumuskan agar seragam. Nah, ini meniti karir menjadi favorit dunia ya, itu tadi sudah. Kemudian nih Rudi Hartono dan pasangan ganda putra. Sejak itu Indonesia makin bersemangat mengumpulkan berbagai medali kejuaraan dalam pertandingan badminton tingkat dunia. Total ada 19 medali. Nah, nanti kalian cari deh. Yang termasuk majas personifikasi. Itu mana saja. Di situ ada nanti kalian menyebutkan. Kemudian selanjutnya adalah latihannya. Latihan untuk setelah kalian menemukan majas personifikasi, nanti kalian ada latihan. Yang pertama adalah untuk kegiatan ini kalian perlu bekerja sama dengan pasangan teman. Oke, perhatikan benda-benda di sekitar kalian, misalnya pensil, sepatu, sapu, pohon, daun, matahari, dan sebagainya. Bayangkan benda itu dapat bertingkah laku seperti manusia, sesuaikan dengan keadaan saat ini. Misalkan kalian melihat teman kalian menulis dengan pensil. Pensil itu bergerak di atas kertas. Kalian bisa membuat sebuah kalimat majas pensil Dita menari-nari di atas kertas dan bercerita tentang liburan sekolah. Ini adalah perumpamaan. Nah, kalian nanti bisa gunakan nih sepatu, sapu, pohon, matahari, dan sebagainya. Kemudian adalah kalian dapat menuliskan majas personifikasi yang sudah kalian temukan di selembar kertas. Lalu buatlah hiasan dan gambar yang sesuai. Jadi nanti kalian gambar, misalkan sepatu, kalian gambar sepatu. Tempelkan karya kalian pada papan pajangan. Nih seperti ini ya. Ini contohnya pensil menari di atas kertas. Kemudian bunga itu menari-nari di atas air. Matahari terlihat tersenyum indah di pagi hari misalkan. Kemudian handphone pun tersenyum dengan membaca buku seperti itu. Kemudian untuk menulis pengalaman menonton bulu tangkis, buatlah karangan sebanyak 3 paragraf. Pengalaman menonton bulu tangkis. Tulislah di buku kalian jika belum pernah menonton permainan bulu tangkis. Dengan cara apa? Untuk memandu kalian, jawablah pertanyaan dengan semua kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Contohnya ya, ada apa? Sebutkan kegiatan yang ingin kalian ceritakan, yaitu pengalaman menonton bulu tangkis. Apa yang ingin kalian ceritakan. Kemudian siapa, di mana, kapan, dan mengapa.
Kemudian selanjutnya bagaimana? Nah, setelah itu kalian bisa kasih gambar. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang ini materi kita di bab ini sudah selesai. Jadi hari ini kalian ada tugas yang pertama tadi adalah menemukan kalimat majas personifikasi. Kemudian yang kedua adalah membuat majas personifikasi dari benda-benda yang ada di sekitar kalian. Contohnya ada sepatu. Sepatu Rahel terlihat seperti sepasang kekasih. Dia saling menempel. Contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian pohon. Pohon itu menari berdayun-dayun ketika tertiup angin misalkan. Itu contoh dari Pak Guru. Oke. Kemudian itu yang tugas kedua, tugas ketiganya ini kalian menceritakan menonton bulu tangkis dengan cara menjawab apa? Kalimat tanya. Ada apa? Sebutkan kegiatan apa yang kalian ceritakan. Siapa? Kalian dapat menjelaskan siapa pemainnya, siapa pemenangnya. Lah, supaya praktis kadang orang menyebutnya dengan semua kata tanya itu dengan adik Simba atau Asdi Kamba. Adik Simba itu apa, di mana maksudnya mainnya, misalkan nanti kalian lihat Gracia Poli. Gracia Poli yang kemarin habis memenangkan piala. Oke, kemudian di mana, misalkan di Tokyo, kapan terjadinya, kemudian siapa saja, mengapa, dan bagaimana. Oke, itu ya teman-teman ya untuk mata pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Jadi yang pertama kalian nanti menentukan majas personifikasi. Untuk ini kalian bisa tulis nih apa itu majas, apa itu personifikasi, dan apa itu majas personifikasi. Setelah itu baru kalian berlatih ini dan berikan gambar serta menulis cerita dengan apa, siapa, di mana. Ini adalah materi terakhir di bab 4 ini. Minggu depan kita dengan topik yang lain atau dengan pokok bahasan yang lain. Oke, mungkin itu materi yang bisa Pak Guru sampaikan untuk hari ini. Nanti selanjutnya kalian lanjutkan belajar mandiri di rumah. Jadi kalian nanti tuangkan ke dalam buku tulis yang kalian punya di rumah tugas-tugas yang sudah ada. Oke, untuk itu Pak Guru akhiri. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selanjutnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke anak-anak, silakan lanjutkan pembelajaran di rumah. Untuk pembelajaran hari ini nanti kita akan belajar tentang apa namanya seni rupa. Oke, sekian. Assalamualaikum.